Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan Bapak Ibu. Peristiwa yang cukup terkenal kembali dari kitab Keluaran, dalam selayang pandang kitab Keluaran Bapak Ibu. Peristiwa ketika Jitro, mertua Musa, datang mengunjungi Musa. Bapak Ibu, mertua Musa, si Jitro adalah seorang pribadi yang bijaksana. Dia membawa istri Musa, kita tahu bersama-sama istri Musa namanya Zipora. Lalu Jitro juga membawa kedua anak laki-laki Musa, Gersom dan Eliezer. Jadi sambil mengantar istri dan kedua putra Musa, Jitro mengunjungi Musa. Dia mendengar bagaimana Allah menyertai Musa luar biasa. Sampai dalam peristiwa, ketika Jitro melihat anak mantunya ini, begitu capek luar biasa sepanjang hari mendengar semua keluh kesah bangsa Israel. Yang hampir 2 juta orang. Setiap orang punya masalah datang kepada Musa. Setiap kali ada pergulatan hidup yang dicari Musa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Musa bisa mati muda, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Harus melayani di padang gurun yang seperti itu. Jutaan manusia dengan berbagai macam kesulitan dan pergumulan. Dan Jitro hari itu melihat anak mantunya begitu susah. Lalu kemudian Jitro memberi nasihat supaya diangkat kepala, membawahi 1.000 orang, membawahi 500, membawahi 100. Bapak Ibu, dia buat seperti sup-sup begitu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sup unit-unit kecil dari pelayan-pelayannya yang membantu Musa. Sehingga ketika di dalam tingkat yang pertama tidak bisa diselesaikan, dibawa kepada tingkat yang lebih lanjut, sampai kemudian yang paling sulit dibawa kepada Musa. Sebuah nasihat yang bijaksana dari mertua Musa yang bernama Jitro. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa 40 tahun ada di Mesir, dilatih manajemen Mesir, dilatih menjadi jenderal yang hebat. Bahkan sejarah mencatat Musa pernah memimpin sebuah peperangan dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Pendek kata, Musa seorang yang punya intelektual tinggi, Bapak Ibu, punya kemahiran luar biasa, punya kemampuan berbicara barangkali walaupun dia orang yang tidak fasih lidah, tapi otaknya cukup cemerlang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Namun, dalam memanage, bagaimana mengatur dan memberi nasihat kepada bangsa Israel, Musa kelihatannya kewalahan dan tidak punya kemampuan di sana. Sampai mertuanya datang dan memberi nasihat. Lalu dia mendengar nasihat mertuanya, sehingga kemudian pelayanan Musa atau pekerjaan Musa jauh lebih mudah lagi. Apa pembelajarannya Bapak Ibu? Ingatlah, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita bukan manusia sempurna. Seberapa hebat pun kita Bapak Ibu, seberapa kuat pun kita bekerja, seberapa mahir pun kita di bidang kita masing-masing Bapak Ibu, kita selalu membutuhkan orang lain memberi masukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Meminta nasihat dari orang lain bukanlah bentuk sebuah kelemahan, bukan tanda dari kekurangan. Orang yang bersedia meminta nasihat dari orang lain itu adalah bentuk kerendahan hati. Bahwa kita tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Bapak Ibu, saya ingin mendorong kita bersama-sama. Ayo, sekali lagi seberapa hebat pun kita, marilah kita belajar menjadi orang-orang yang rendah hati bahwa kita butuh nasihat orang lain. Kita butuh bimbingan orang lain. Kita butuh masukan orang lain. Mari kita belajar mendengar apa yang orang lain bisa lihat, tapi kita nggak bisa melihatnya. Jika Bapak Ibu belajar psikologi, ada yang namanya istilah jendela jauh hari. Jendela jauh hari itu adalah cara pandang kita yang kadang-kadang kita bisa melihat, tapi orang lain tak bisa melihat itu. Tapi ada bagian yang kita tidak bisa melihat, orang lain bisa melihatnya. Itu sebabnya kita selalu butuh orang lain, mendengar orang lain, menerima masukan orang lain. Mau mendengar nasihat dari hamba Tuhan, mau mendengar nasihat dari sahabat orang-orang seiman, mau mendengar nasihat dari pimpinan kita tempat kita bekerja. Pendek kata Bapak Ibu, setiap kita selalu membutuhkan orang lain untuk memberi masukan. Sekelas Musa yang bertemu dengan Tuhan muka dengan muka pun bersedia mendengar nasihat dari mertuanya. Bapak Ibu, kenapa Musa tidak bertanya aja kepada Tuhan, Tuhan bagaimana cara aku mengatur semua ini umatmu yang 2 juta lebih? Tetapi Tuhan kadang-kadang menggunakan orang-orang lain untuk menuntun kita sampai kepada rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus belajar membuka hati, membuka pikiran, membuka telinga kita untuk mau mendengar nasihat dari orang lain. Karena kadang-kadang Tuhan berbicara melalui orang lain untuk kemuliaan Allah,
melalui kehidupan kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.